Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal lanjutin peraturan Menteri Perhubungan nomor PM nomor 24 tahun 2015 tentang standar keselamatan perkeretaapian. Oke, pada video part ketiga ini kita akan memulai dari pasal 51. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagian keempat, peralatan keselamatan gerbong, pasal 51. Gerbong sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf C terdiri atas gerbong datar, gerbong terbuka, gerbong tertutup, dan gerbong tangki. Pasal 52, gerbong sebagaimana pasal 51 sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan pengganjal roda dan memenuhi persyaratan standar spesifikasi teknis gerbong. Bagian kelima, peralatan khusus. Pasal 53. Peralatan khusus terdiri dari A. Kereta inspeksi atau lori, kereta penolong, kereta ukur, kereta derek, dan kereta pemeliharaan jalan rel. Jadi peralatan khusus dalam perkeretaapian ini yaitu ya dari kereta yang di luar kereta penumpang sama kereta barang, yaitu ada kereta inspeksi, kereta penolong, gitu, kereta ukur, kereta derek, dan kereta pemeliharaan jalan rel. Kemudian pasal 54. Peralatan khusus sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan meliputi A. Alat pemadam api ringan, palu pemecah kaca, dan pengganjal roda. Pasal 55, peralatan khusus sesuai dengan pasal 53 huruf D dan E sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan perangkat peralatan keselamatan meliputi A. Alat pemadam api ringan, dan B. Pengganjal roda. Pasal 56 ayat 1. Alat pemadam api ringan sebagaimana dalam pasal 54 huruf A dan pasal 55 huruf A sekurang-kurangnya satu tabung untuk setiap kereta yang berkapasitas 3-5 kg dengan jenis dry chemical atau jenis lain yang sesuai dengan jenis sumber api dan sesuai dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian ini ada persyaratan aparnya ya, alat pemadam api sama seperti pasal sebelumnya yang telah kita bahas. Kemudian pasal 57, palu pemecah kaca sekurang-kurangnya 2 unit untuk setiap kereta kecuali lori yang ditempatkan berkaitan dengan jendela darurat jenis yang tidak dapat dibuka tutup yang dipasang kaca jendela dari jenis safety glass dan dilaminasi untuk setiap kereta. Pengecualian terhadap pemasangan palu pemecah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan untuk jendela darurat yang dapat dibuka tutup dengan persyaratan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh tubuh orang dewasa dengan mudah. Jadi palu pemecah kaca itu nggak perlu bila ini ya persyaratannya bila dapat dibuka tutup jendelanya dan sekurang-kurangnya berukurannya dapat dilalui oleh tubuh orang dewasa seperti itu. Kemudian pasal 58 pengganjal roda sekurang-kurangnya 4 balok dan memenuhi persyaratan standar spesifikasi peralatan khusus. Bagian ke-6 kelaikan operasi sarana perkeretaapian. Kelaikan operasi sarana perkeretaapian pasal 59. Untuk memastikan kelaikan operasi sarana perkeretaapian wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. Setiap jenis sarana perkeretaapian yang lulus pengujian ditandai dengan sertifikat dan tanda lulus uji. Tanda lulus uji ditempel di kanan dan kiri lokomotif. Pemeriksaan sarana perkeretaapian dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan instruksi manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat sarana tersebut. Pasal 60. Penyelenggara sarana perkeretaapian dilarang mengoperasikan sarana perkeretaapian jika ditemukan pada komponen utama cacat dan atau hasil pemeriksaan melebihi batas toleransi. Pasal 61. Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 terdiri dari perangkat pengereman, bugi, dan perangkat bugi peralatan perangkai. Jadi komponen utama dari yang dimaksud di pasal 60, komponen utamanya yang dimaksud dari komponen utama itu ini ya, perangkat pengereman, bugi, dan perangkat bugi dan peralatan perangkai. Kemudian pasal 62, perangkat pengereman sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf A untuk lokomotif dan kereta dengan penggerak sendiri sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan A. Mampu memberikan perlambatan minimal 0,8 meter per detik persegi. Nah, ini percepatannya dapat menurunkan percepatan sebesar ini 0,8 meter per detik persegi. Mampu menghentikan sesuai tingkat kecepatan dalam keadaan normal atau darurat, dan C. Bekerja secara otomatis pada keadaan sistem gagal bekerja. Ayat 2. Perangkat pengereman sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf A untuk kereta yang ditarik lokomotif dan gerbong sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan A. Mampu
dimatikan sesuai tingkat kecepatan dalam keadaan normal atau darurat. B. Bekerja secara otomatis pada keadaan saluran pengereman terputus. Ayat 3. Bugi dan perangkat bugi dalam pasal 61 huruf B. Untuk sarana perkereta apian sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan. A. Jenis roda adalah roda pejal. B. Profil roda sesuai dengan profil jalan rel untuk kereta api di Indonesia. C. Roda harus memiliki kekerasan lebih rendah dari kekerasan jalan rel. D. Tidak terdapat keretakan pada rangka bugi, gandar, dan keping roda. E. Diameter roda sama dalam satu gandar. F. Selisih diameter roda maksimal 1 mm dalam satu bugi. Selisih diameter roda maksimal 4 mm antara bugi. Keausan jari-jari flange maksimal 8 mm, ketebalan flange minimal 22 meter, dan lebar antara dua keping roda 1000 plus minus 1 mm. Peralatan perangkai sebagaimana pasal 61 C. Sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan. Tinggi peralatan perangkai antara sarana perkereta-apian yang satu dengan lainnya pada saat dirangkai harus sama atau memiliki selisih ketinggian maksimal 25 mm dihitung dari sumbu peralatan perangkai yang diukur kondisi kereta siap operasi. B. Tidak terdapat keretakan pada peralatan perangkai. Pasal 63. Penyelenggara sarana perkereta-apian dilarang mengoperasikan sarana perkereta-apian yang tidak memiliki sertifikat tanda lulus uji dan sarana perkereta-apian yang tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi wajib ya, harus ada pemeriksaan berkala gitu. Kemudian ada tanda lulus ujinya, itu wajib. Pasal 64 ayat 1. Penyelenggara sarana perkereta-apian wajib melakukan perawatan terhadap sarana perkereta-apian agar tetap layak operasi. Ayat 2. Perawatan sebagaimana dimaksud meliputi A. Perawatan rutin dan perawatan berkala. Perawatan sarana perkereta-apian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan instruksi manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat sarana tersebut. Pasal 65. Perawatan sarana perkereta-apian dilakukan di tempat perawatan sarana perkereta-apian. Pasal 66. Perawatan berkala terhadap sarana perkereta-apian harus dilakukan oleh tenaga perawat yang memiliki kualifikasi keahlian. Perawatan sarana perkereta-apian harus menggunakan peralatan perawatan yang sesuai dengan standar, menggunakan suku cadang sesuai dengan instruksi manual. Kemudian peralatan perawatan sarana perkereta-apian harus dikalibrasi secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk ke bagian ke-7, pengoperasian sarana perkereta-apian. Pasal 67 ayat 1. Awak sarana perkereta-apian selama perjalanan kereta api wajib memastikan perangkat peralatan keselamatan berfungsi dengan baik. Ayat 2. Dalam hal perangkat peralatan keselamatan tidak berfungsi atau rusak, maka awak sarana perkereta-apian dilarang mengoperasikan sarana perkereta-apian. Bab 4. Standar keselamatan bidang lalu lintas dan angkutan. Bagian 1. Umum. Pasal 68. Penyelenggara sarana perkereta-apian wajib menjamin keselamatan dalam pengoperasian kereta api. Bagian kedua, persiapan perjalanan kereta api. Pasal 69 ayat 1. Penyelenggara sarana perkereta-apian harus mempersiapkan perjalanan kereta api. 2. Persiapan perjalanan kereta api meliputi kegiatan menyiapkan sarana dengan atau tanpa rangkaiannya, menyiapkan awak sarana perkereta-apian, memeriksa sarana perkereta-apian, menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal, memasang tanda, dan F. Menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Ayat 3. Penyelenggara sarana perkereta-apian harus menyiapkan ruangan pengarahan untuk memberikan pengarahan atau briefing kepada awak sarana perkereta-apian sebelum berdinas. Pasal 70. Penyiapan sarana perkereta-apian dengan atau tanpa rangkaian meliputi kegiatan menyiapkan lokomotif, kereta gerbong, kereta dengan penggerak sendiri, dan peralatan khusus yang untuk didinasikan dalam perjalanan kereta api. B. Menentukan susunan rangkaian sarana perkereta-apian untuk dirangkai oleh penyelenggara sarana perkereta-apian menjadi rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. Pasal 71. Penyiapan awak sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi kegiatan memeriksa sertifikat kecakapan, memeriksa kesehatan, dan memberi surat tugas. Ayat 2. Penyiapan awak sarana perkereta-apian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di ruang pengarahan atau briefing. Pasal 72. Pemeriksaan sarana perkereta-apian sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 2 huruf C paling sedikit meliputi pemeriksaan terhadap A. Perangkat pengereman, B. Peralatan keselamatan, C. Peralatan perangkai, dan D. Kelistrikan. Ayat 2. Pemeriksaan sarana perkereta-apian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 baik untuk kereta api antar kota maupun perkotaan dilakukan pada saat awal pengoperasian di stasiun awal. Jadi pemeriksaan dilakukan
dilakukan pada saat awal pengoperasian di stasiun awalnya gitu. Ini diperiksa dulu sebelum keberangkatannya. Kemudian pasal 73 penyediaan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 2 huruf D dilaksanakan untuk pelayanan kepada pengguna jasa kereta api dengan tujuan A. Memeriksa dokumen perjalanan kereta api, B. Mencocokkan jam yang digunakan masinis dan kondektur dengan jam induk stasiun, C. Mengawasi naiknya penumpang, dan D. Memuat barang bawaan dan barang kiriman di kereta bagasi. Pasal 74. Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 2 huruf E dilakukan pada A. Ujung belakang kereta api, B. Tempat lain di kereta api sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk pemasangan tanda sebagai pada pasal 69 kan ini ya, pemasangan tanda persiapan perjalanan kereta api itu harus memasang tanda. Nah, pemasangan tanda itu dapat dilakukan pada ujung belakang kereta api dan tempat lain di kereta api sesuai dengan kebutuhan. Pasal 75, penyiapan dokumen perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 2 huruf F meliputi keterangan kelaikan sarana perkeretaapian, keterangan tentang serangkaian kereta api, jadwal perjalanan termasuk tempat bersilang atau penyusunan kereta api, C. Dokumen untuk mencatat kejadian selama perjalanan kereta api, dan D. Dokumen yang diperlukan untuk masinis. Pasal 76 ayat 1 penyusunan sarana perkeretaapian menjadi satu rangkaian dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis operasi dan keselamatan perjalanan kereta api. Ayat 2 penyusunan sarana perkeretaapian menjadi satu rangkaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan paling sedikit meliputi A. Sistem pengereman pada rangkaian kereta api harus berfungsi dengan baik. B. Kemampuan teknis masing-masing sarana perkeretaapian harus memperhatikan kecepatan yang mampu ditempuh oleh masing-masing sarana perkeretaapian dalam rangkaian. Dan C. Jenis barang yang diangkut. Bagian ketiga, perjalanan kereta api. Pasal 77. Awak sarana perkeretaapian dalam mengoperasikan kereta api wajib mematuhi semboyan yang merupakan pesan yang bermakna bagi petugas yang berkaitan dengan perjalanan kereta api, yaitu A. Perintah atau larangan yang ditunjukkan melalui orang atau alat berupa wujud, warna, cahaya, atau bunyi meliputi isyarat, sinyal, tanda, dan marka. B. Pemberitahuan tentang kondisi jalur, pembeda batas, dan petunjuk tertentu yang ditunjukkan melalui marka. Pasal 78. Selain kewajiban awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, awak sarana perkeretaapian yang bertugas menjalankan kereta api harus melaporkan kepada petugas pengatur atau pengendali perjalanan kereta api jika terdapat kejanggalan di jalur kereta api yang sedang dan atau telah dilewati. Ayat 2, laporan mengenai kejanggalan di jalur kereta api yang sedang dan atau telah dilewati sebenarnya dimaksud pada ayat 1 disertai A. Informasi mengenai kondisi jalur kereta api, sinyal perlintasan, dan kondisi jatuh daya. Dan B. Kewajiban memasang tanda pemberitahuan bahwa jalur yang telah dilewati tidak aman atau bahaya yang dipasang di lokomotif. Ayat 3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 disampaikan melalui peralatan komunikasi yang direkam. Ayat 4. Kewajiban memasang tanda pemberitahuan bahwa jalur yang telah dilewati tidak aman atau berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sampai di stasiun operasi pertama yang didatangi. Pasal 79. Awak sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api wajib memastikan perangkat peralatan keselamatan berfungsi dengan baik. Pasal 80. Dalam hal perangkat peralatan keselamatan berupa radio lokomotif tidak berfungsi atau rusak, maka awak sarana perkeretaapian harus A. Memberitahukan kereta api di stasiun berikutnya. B. Memberitahukan hal itu kepada petugas pengatur atau pengendali perjalanan kereta api. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian sedang mengikuti ujian SKB untuk Kementerian Perhubungan, khususnya pada bagian perkeretaapian, maka boleh video kami di-share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian semua. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Sukses dan sehat selalu kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.